Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada seorang tabi'in yang mulia bernama Ato As-Salami rahimahullah. Beliau menenun sehelai kain. Kain itu ditenun olehnya berhari bahkan berminggu. Sampai suatu ketika beliau menawarkan kain itu kepada seorang pedagang. Ditawarkanlah kain tersebut kepada pedagang. Oleh pedagang dilihat kain itu dari atas ke bawah, dari sisi kanan ke kiri, begitu sebaliknya. Hingga sampai pada sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kain yang ditenun oleh Ato As-Salami rahimahullah tidak bisa dibeli untuk dijual. Kenapa? Karena kain itu ada cacatnya. Mendengar perkataan sang pedagang tadi, Ato As-Salami rahimahullah kemudian menangis, yang kemudian membuat pedagang itu bertanya-tanya, ada apa seorang tabi'in yang mulia ini menangis? Apakah karena kain yang ia jual tidak dibeli sehingga ia kemudian menangis? Maka Ato As-Salami rahimahullah kemudian berkata, aku bukan menangis karena kain ini tidak jadi engkau beli, melainkan karena aku berpikir kain yang selama ini kutenun berhari-hari bahkan berminggu, ternyata kain ini ada cacatnya dan tidak laku dijual. Lalu bagaimana ketika aku berpikir bahwa selama ini aku telah beribadah kepada Allah, aku telah melakukan perbuatan-perbuatan baik, namun kemudian perbuatan ibadahku ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal itulah yang kemudian membuat Ato As-Salami rahimahullah menangis. Para pemirsa yang dirahmati Allah, betapa kejadian yang terjadi pada Ato As-Salami rahimahullah tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana jika suatu ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, namun tatkala ibadah itu dilakukan, tatkala ibadah itu dikerjakan, ternyata ibadah itu tidak berterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Tentunya kita tidak ingin hal demikian terjadi pada diri kita. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 tips agar amalan kita tidak sia-sia di bulan suci Ramadan tatkala kita menunaikan ibadah puasa. Apa itu? Yang pertama adalah ketika kita beribadah, tentu hal yang paling pokok, hal yang paling utama adalah mendasarinya dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, apapun perbuatan ibadah kita, kita harus mendasarkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu illa ma hajrah ilaih." Maka segala perbuatan itu harus didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang niatnya baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang niatnya buruk, maka keburukan itu akan menghampirinya. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sampai ibadah kita tidak berterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih apabila niat kita tidak tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mencontoh tata cara ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi adalah toladan bagi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Rasul SAW itu terdapat suri toladan yang baik yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil tauladan darinya, sehingga kita harus mencontoh setiap ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan ikhlas. Tanamkan dalam diri kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas melakukan semua perbuatan ibadah itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk ria, apalagi sombong. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai hal demikian itu
tertanam dalam diri kita agar amal ibadah yang kita kerjakan berterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tips singkat dari saya. Semoga kita semuanya dapat menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sehat, dengan bahagia, dan tentu di akhirnya kita akan menjadi mukmin-mukmin yang bertakwa. Al-afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.